media sosial itu bisa membuat pengunggahnya itu masuk istana atau masuk penjara gitu Bu. Ya. Itu Bu maksudnya. You're watching Speak by Visip UPH. Halo Speak Fellas, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Carly Schaefer akan menemani Anda dalam acara Speak. Apa itu Speak? Social Politics, Education, Aspiring, and Other Knowledge. Dan seperti biasa ya, kalau dalam Speak kita itu terbagi dalam beberapa kategori. Ada Speak Up, ada Speak Santuy, dan ada Speak Serious. Nah, kali ini Speak Fellas, kategori Speak akan berfokus kepada Speak Serious. Kita akan membicarakan satu topik tertentu yang cukup serius rupanya. Ya, judulnya Generasi Muda Berani Beraksi. Bersama narasumber saya hari ini, ya, saya sapa dulu. Halo, apa kabar Bapak Sigit Pamungkas? Halo Mem Carly, baik, senang diundang di sini ya. Halo Speak Fellas semuanya ya. Speak Fellas, betul sekali. Sehat Pak? Sehat dong, kalau nggak bisa datang ke sini. Oh, gitu ya. Iya. Terlihat juga ya kesehatannya dari kaosnya ya. Oh iya, kaosnya ini jauh lebih sehat ini. Menjadi seperti muda saya Bu ya. Baik, Pak Sigit, kita sih sudah teman lama ya. Saya sudah kenal Pak Sigit, Speak Fellas ya, sudah bertahun-tahun bekerja sama in crime. bekerja sama beliau ini gitu ya. The one and only, makanya saya bilang Sigit Pamungkas itu satu visip kalau Anda cari nama Sigit Pamungkas yang nggak ada. Cuman ada di satu fakultas yang bernama Visip Universitas Pelita Harapan. Nah, Pak Sigit datang ke podcast kita kali ini Speak untuk membahas satu topik tertentu. Generasi muda berani beraksi. Nah, sebelum masuk ke topik itu Pak Sigit, ya, boleh dong cerita dulu kesibukannya sehari-hari apa nih? Silakan. Oke, pertama yang jelas ya seperti biasa ya, sebagai akademisi saya melakukan tridharma, mengajar, terus membuat pengabdian dan juga membuat penelitian. Nah, di antara dua itu, dua yang mana? Tiga-tiganya sih. Dua yang mana nih? Terintegrasi semuanya Bu. Kita itu, capres ada 3 loh. Iya betul. Tridharma juga ada 3. Ada 3 juga. Nah, di antara ketiganya itu saya membuat suatu campaign ya, suatu kampanye tentang literasi digital yang namanya generasi itu. Ya, itu dalam bentuk generasi itu apa? Generasi. Jadi generasi itu akronim ya dari Generasi Muda Berani Beraksi. Oh. Ya. Itu dia. Itu disingkat menjadi Generaksi. Iya, mirip Speak tadi itu, ya. Yang kepanjangannya adalah Generasi Muda Berani Beraksi. Iya. Itu terintegrasi di mata kuliah ya. Itu kami mengajar mata kuliah namanya Creative Communication ya. Oh, okay. Terus juga di pengabdian kami memberikan literasi digital khususnya bagi pemilih pemula ya menjelang Pilpres 2024 yang sudah kami lakukan dari tahun kemarin ya. Dan juga terakhir itu membuat penelitian tentang bagaimana sih sikap mereka generasi pemilih pemula ini ya terhadap Pilpres ini. Itu Bu kurang lebih kegiatan saya. Oke. Oh, jadi kalau di kampus sehari-hari subjeknya adalah mengajar di Creative Communication. Yes. Oke, baik. Pak Sigit, kalau begitu saya mau langsung menanyakan. Yang dimaksud dengan generasi muda tuh siapa? Siapakah generasi muda? Generasi muda yang jelas saya masih merasa muda ya. Ibu juga kita ya? Kita. Oh, kita termasuk nih ya? Iya. Oh, oke. Nah, tapi dalam konteks generasi itu adalah generasi yang menjadi pemilih pemula ya. Oh, oke. Spesifik nih ya. Peraturan pemilu kan mereka yang boleh memilih itu, boleh menjadi peserta pemilu adalah mereka yang sudah berumur 17 atau sudah menikah. Nah, jadi konteks generasi itu audiensnya adalah mereka yang menjadi pemilih pemula. Begitu Bu. Jadi seputar kalau di
batasi dengan usia adalah usia 17 tahun atau 16 tahun ini, di mana dia tahun depan menginjak usia 17 tahun sehingga sudah berhak menentukan suaranya. Iya, betul. Nah, 16-17 tahun itu berarti mereka duduk di bangku SMA atau kuliah semester 1 ya. Oh, SMA atau intinya semester 1. Sebenarnya gini ya Bu ya, ini nggak bisa terlepas dari sejarahnya juga ya. Kami itu mulai punya concern terhadap pemilih pemula itu dari tahun 2014 ya. Karena waktu itu cuman ada 2 calon dan polarisasinya begitu kuat. Tajam ya. Di tengah itu ya ada semacam tuduhan pesimis bahwa kaum muda itu apatis gitu loh. Kaum muda itu dituduh apatis ya. Dan waktu itu 2014 itu kebanyakan generasi Z. Nah, rupanya tuduhan itu tidak sepenuhnya betul begitu. Karena waktu itu kan kami generasi itu berani beraksi itu konteksnya ayo jangan apatis kayak yang dituduhkan gitu loh. Kalian kan tinggal datang ke TPS dan tinggal salurkan aspirasi kalian ya. Itu kok susahnya apa begitu loh. Waktu itu kami pendekatannya itu kan. Nah, karena itu kami membuat ya semacam literasi dengan seminar dan sebagainya. Baru 2018 itu kami resmi membuat brand campaign namanya Generaksi. Itu dia konteksnya seperti itu ya. Jadi project ini sebenarnya sudah dimulai atau inisiasinya atau idenya sudah sejak 2014. Ya. Cuman benar-benar didaftarin di HAKI itu baru 2016. Brandingnya generasi muda betul. Berani beraksi 2018. Ya. Baik. Nah, sekarang kata berani beraksi tadi ya menarik. Kalau tadi kan konteksnya tahun 2014 kayaknya mager banget begitu ya. Iya. Hasil yang didapatkan survei kalian tuh seperti itu gitu. Kok males banget gitu untuk maju gitu ya. Nah, jadinya berani beraksi, kata berani itu sendiri, apakah mereka tidak berani saat ini? Dari pengamatan Bapak gimana? Ya, konteksnya gini ya. Waktu itu 2014 itu kami belum melakukan survei ya, tapi kami observasi tuduhan terhadap sikap apatis itu memang ada. Jadi ditakutkan generasi muda itu nggak mau lah gitu. Jangan-jangan tuh speak up seperti channelnya Ibu ya untuk berbicara. Cuman datang ke TPS saja ogah gitu loh. Nah rupanya setelah dirunut ya, belajar dari 2015 dan 2019 dan dihitung bahkan dari 2009 itu generasi muda itu malah cenderung naik ya partisipasinya, khususnya pasca 2014 itu tingkat partisipasinya justru meningkat. Nah karena itu kami tidak lagi itu ya, karena waktu itu kan pemilu 2014 dan juga mungkin 2019 itu kata beberapa berita gitu ya, beberapa sumber yang saya baca gitu ya, itu salah satu pemilu yang brutal begitu loh, banyak berita hoax ya, isu sara bertebaran. Nah terus gimana dengan generasi muda begitu loh. Nah jadi berangkat ke TPS saja nggak cukup gitu loh. Kalau kamu melihat kecurangan, kamu melihat sesuatu ya bersuaralah begitu ya. Contohnya waktu itu saya tahun 2019 itu menjadi panitia pemilu ya. Itu waduh selisih 1 suara aja nyocokinnya harus sampai malam ditelusuri. Ya. Iya, ditelusuri padahal jelas-jelas selisih 1-nya nggak ngaruh gitu ya. Dan yang membuat saya takjub juga itu waktu itu saksi-saksinya tuh orang-orang muda juga. Itu yang pemilihan tahun berapa? 2019. Kan ada yang satu periode yang kelelahan luar biasa itu kan ya Pak ya? Iya, yang tahun itu. Di tahun itu kan iya, Pak? Karena saya aja sebagai panitia ya, itu sehari sebelumnya harus di-brief ya. Harus di-brief dan pagi-pagi jam 6 sudah harus di tempat, jam 7 sampai jam 12 harus standby melayani warga, jam 1 istirahat, jam 12 sampai 1 istirahat, habis itu lanjut, jam 5 itu selesai ya, jam 4 atau jam 5 selesai, kita rekap. Itu waktu itu rekapnya sampai jam 1 malam, dan habis itu masih harus dibawa lagi, dikawal ya. Dan yang awal waktu itu ketua RT-nya, saya nggak ikut waktu itu. Nah, disitulah saya mikir, kami sudah keluar effort seperti itu, masa datang ke TPS saya nggak mau gitu ya. Nah, di sisi lain, kami salut, waktu itu ada ya namanya situs kawal pemilu ya, itu effortnya mereka untuk melakukan itu cukup kuat begitu ya. Situs kawal pemilu. Iya, waktu itu dia ngasih petunjuk, yuk di lokasi
silahkan foto. Itu tujuannya untuk nyocokin itu ya, supaya nggak terjadi yang namanya kecurangan atau apa gitu kan bisa chaos gitu loh. Mungkin kecurangannya nggak banyak, tapi kalau memang ada kan kita jadi gitu kan. Itu yang saya salut ya, ada pemuda yang saya nggak tahu itu pemuda atau enggak, tapi ada yang berani seperti itu gitu ya. Nah, kami berharap ya ayo kaum muda itu beranilah gitu loh. Nah, cuman makin kesini saya ngelihat tuh generasi muda yang berani itu udah banyak gitu ya. Paling enggak dibanding yang dulu lah. Cuman kami tambahkan di program generasi yang sekarang ini, berani aja nggak cukup begitu ya. Kalau berani doang dan dampaknya merugikan banyak orang, ya buat apa gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tambahkan generasi muda yang berani beraksi demi kesatuan NKRI. Kalau itu memecah belah persatuan, ya ngapain, mendingan kamu diem begitu loh ya. Di dalam politik memang ada kalanya diam itu bukan emas, ada kalanya diam itu kuning belaka. Tapi lebih baik kuning belaka daripada berbicara tapi memecah belah persatuan. Itu Bu yang dimaksud dengan berani. Ya, beraninya beraksi. Berani konteks 2019 itu speak up begitu ya, bicaralah. Tapi berani konteks sekarang, beranilah yang bertanggung jawab gitu loh. Pikirkan arif bijaksana gitu ya, memilah-milah ya, dampak ya. Iya, jangan sekedar berani begitu ya. Itu bukan lebih, karena ya kalau Ibu lihat ya, itu generasi muda itu kan akrab dengan gadget, dengan media sosial. Sedangkan kalau kita misalnya di ruang publik aja, saya dengan sesama dosen aja beda pilihan capres gitu ya, itu bisa waduh panas itu. Nah, kaum muda yang dengan gadgetnya itu ketika mereka fitur gadget itu begitu mudah diakses begitu ya, dan mereka kasih komen yang mungkin nggak proper, wah itu kan bisa bahaya buat dia dan juga keluarganya itu Bu, dan juga UU ITE. Nah, jadi kan sebelum berakhir di situ ya, jadi kan media sosial itu bisa membuat pengunggahnya itu masuk istana atau masuk penjara gitu Bu ya. Itu Bu maksudnya. Siap Pak Sigit. Luar biasa sekali ya effortnya, berarti saya baru tahu nih kalau ini sudah sejak 2014 inisiasi ini, dan tetap dijalankan konsisten kepada generasi muda, fokus utamanya kepada pemilih pemula, tetapi aksinya beda-beda ya, 14, 19 dan sekarang 2024. Nah, baik Pak Sigit, waktu kita sangat terbatas. Kita sudah berada di penghujung acara dari Speak Serious edisi kali ini dengan judul Generasi Muda Berani Beraksi. Tamu saya hari ini Pak Sigit Pamungkas. Silakan Pak Sigit, adakah pesan untuk Speak Fellows nih yang mendengarkan kita di hari ini, terutama dikaitkan dengan tahun depan kan tahun yang sangat panas. Bukan hanya suhunya panas ya, tapi juga suhu politik. Silakan Pak Sigit. Oke, Speak Fellows ya. Jadi pesan dari saya, ya tetap jadilah generasi yang berani ya, berani beraksi, datanglah ke TPS begitu, salurkan aspirasi kalian ya. Nah, dan kalau di media sosial kalian mau menyuarakan aspirasi, itu hak kalian. Tapi beranilah yang bertanggung jawab. Berani aja nggak cukup. Pikirkanlah dulu sebelum kalian mulai share atau mulai bikin konten seperti kita ini, pikirkan dulu dampaknya ya. Kalau itu memang aspirasi politik kalian, ya itu sah-sah aja ya. Namanya juga aspirasi politik, dan kalau cuman ya di counter gitu nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu melanggar undang-undang ITE, ujaran kebencian ataupun menggunakan isu sara. Itu akan merugikan kalian sendiri dan juga bangsa kita semua yang bisa terpecah belah ya. Itu aja Bu Carly. Siap, terima kasih Pak Sigit, dan terima kasih Speak Fellows atas atensi Anda. Kita jumpa lagi pada edisi selanjutnya. Until then, jangan lupa ya, like, comment, and share di podcastnya Speak, Social Politics, Education, Aspiring, and Other Knowledge. Carly Scheffer pamit undur. Bye-bye. Speak. Thank you for watching.